Salam. Selamat pagi, Bapak dan Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dan juga diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari ini, saya mengajak Anda untuk merenungkan beberapa ayat firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal 38. Saya memberikan tema renungan pagi hari ini adalah cara mengatasi sakit tubuh dan sakit hati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, rupanya oleh karena ilham Roh Kudus, Raja Daud menulis kebenaran Allah tanpa salah berdasarkan pengalaman hidup dia ketika dia benar-benar sakit tubuh dan juga sakit hatinya. Itu sebabnya dia berkata dalam ayat yang ke-6 dan 8, dia berkata demikian. Ayat yang ke-6, lukaku berbau busuk, bernanah oleh karena kebodohanku. Sebab pinggangku penuh radang, tidak ada yang sehat pada dagingku. Luar biasa, saudara. Luar biasa. Kalau orang yang betul-betul sakit sampai lukanya busuk dan seluruh tubuhnya, seluruh dagingnya terasa sakit, dia juga mengalami sakit hatinya. Itu sebabnya dalam ayat 9 dan ayat yang ke-11 dia berkata, aku kehabisan tenaga dan remuk redam. Aku merintih karena degup jantungku. Ayat 11, jantungku berdebar-debar, kekuatanku hilang dan cahaya mataku lenyap daripadaku. Orang sakit hati itu sama dengan stres. Stres. Nah saudara, jantungnya berdebar-debar, mukanya tidak berseri seperti matahari yang baru terbit, tapi mungkin memanjang seperti pepaya. Tidak bisa senyum yang manis. Tenaganya menjadi hilang, letih lesu. Rupanya Daud terus mencari penyebabnya apa? Apa yang menjadi penyebab dia menderita sakit tubuh dan juga sakit hati itu? Penyebabnya, saudara, setelah dia memeriksa, yaitu disebabkan oleh karena kesalahan. Oleh karena kesalahan itu membuat kepalanya menjadi pusing, seperti yang dikatakan dalam ayat yang ke-5. Sebab kesalahanku telah menimpa kepalaku, semuanya seperti beban berat yang menindih terlalu berat bagiku. Jadi yang menindih itu karena dosa membuat menjadi stres. Ditambah lagi, saudara, dia berpikir, ditambah lagi bahwa dia berpikir bahwa orang-orang yang dekat dia meninggalkan dia, musuhnya mereka perkara yang sia-sia. Coba kita lihat di ayat yang 12 dan 13. Berkata demikian, sahabat-sahabatku dan teman-temanku menyisih karena penyakitku, dan sanak saudaraku menjauh. Orang-orang yang ingin mencabut nyawaku memasang sirat. Orang-orang yang mengikhtiarkan celakaku memikirkan kehancuran dan merancangkan tipu daya sepanjang hari. Sudah dia stres karena mikir dosanya itu, membuat sampai dia sakit. Bukan karena kurang makan, bukan karena kurang tidur, bukan karena apa, tetapi sudah didasari karena kesalahan tadi. Ditambah lagi mendengar berita-berita bahwa sahabat-sahabatnya meninggalkan dia, mendengar berita musuh-musuhnya mereka-reka untuk segera menghancurkan Daud. Wow, saudara. Lalu solusinya apa, saudara? Pertama kali Daud bertobat dulu. Kita lihat dalam ayat yang 19. Yang pertama, dia bertobat, dia berkata dalam ayat 19, ya, aku mengaku kesalahanku
Aku cemas karena dosa. Karena sadar semua dimulai karena dosa, membuat kepala dia pening. Ditambah lagi orang-orang yang meninggalkan dia, ditambah lagi musuh-musuhnya yang mau menghancurkan dia. Dia mendengar berita itu, tapi dia mengakui dosa. Lalu kemudian saudara, langkah kedua itu ndablek saudara. Tidak mau mikirin semua itu, karena Tuhan sudah mengampuni dosanya. Yakin Tuhan sudah mengampuni dosanya, lalu dia tidak mau berpikir macam-macam. Maka dia berkata di dalam ayat yang ke-14 dan 15, dia berkata demikian. Tetapi aku ini seperti orang tuli, aku tidak mendengar seperti orang bisu yang tidak membuka mulutnya. Ya, aku ini seperti orang yang tidak mendengar, yang tidak ada bantahan dalam mulutku. Saudara, udahlah, tidak mau dengar. Toh sudah mengakui dosa di hadapan Allah, Allah pasti mengampuni. Lalu tidak mau dengar dari luar itu. Tapi terus apa saudara? Langkahnya pasrah kepada Tuhan. Mari kita lihat ayat yang ke-16. Sebab kepadamu ya Tuhan, aku berharap Engkaulah yang akan menjawab, ya Tuhan Allahku. Perhatikan saudara, sebab kepadamu ya Tuhan aku berharap Engkaulah yang akan menjawab, ya Tuhan Allahku. Luar biasa saudara. Pasrah. Mari saudara kita pelajari cara Daud mengatasi masalah. Sakit tubuh dan sakit hati. Dia memeriksa apa penyebab sakitnya itu. Apakah karena kurang makan, atau karena kurang tidur, atau karena kelelahan dan sebagainya. Tapi ternyata karena dosa. Karena dosa membuat kepalanya pening, stres. Ditambah lagi mendengar berita-berita yang negatif dari luar. Tapi Daud kemudian mengambil langkah, yaitu mengakui dosanya, karena Allah pasti mengampuni dosanya. Dan kemudian pasrah kepada Tuhan. Tuhanlah yang akan memberi jawaban semua itu, dan segera menyembuhkan dia dari penyakit tubuh dan juga penyakit hati. Amin. Selamat pagi. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian, dan firman Allah juga menjadi berkat bagi kita sekalian. Amin.